Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial. Pada video ini, materi yang akan kita jelaskan mencakup pengertian ketimpangan sosial, definisi menurut para ahli, bentuk-bentuk ketimpangan sosial, faktor penyebab ketimpangan sosial, dampak ketimpangan sosial, dan upaya mengatasi ketimpangan sosial. Pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial atau bisa disebut juga kesenjangan sosial, secara garis besar merupakan sebuah masalah sosial akibat adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor serta mengakibatkan berbagai macam dampak pula dalam bidang ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Selain pengertian ketimpangan sosial tadi, ada juga definisi ketimpangan sosial menurut para ahli. Yang pertama itu ada Karl Marx, menyebutkan bahwa ketimpangan sosial adalah pembedaan kelas sosial yang didasarkan atas kepemilikan alat produksi. Yang kedua ada William Cockburn, yaitu ketimpangan sosial merupakan perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Yang ketiga ada Jonathan Houghton, menyebut ketimpangan sosial sebagai bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Kemudian ada Adrinov Saniago, menyebutkan bahwa ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang berfokus pada ekonomi dan melupakan aspek sosial. Terus yang terakhir ada Budi Winarno, menyebutkan bahwa ketimpangan sosial adalah kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama ada ketimpangan antara desa dan kota. Ketimpangan sosial yang terjadi antara desa dan kota ternyata disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi geografi dan tipologi desa yang kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan mata pencaharian masyarakat desa tidak memiliki banyak alternatif atau pilihan, seperti di perkotaan. Misalnya, masyarakat desa yang tinggal di wilayah sekitaran pegunungan, mereka akan bekerja sebagai petani atau pedagang. Alasannya karena hanya dari kebun atau sawahlah mereka bisa mendapatkan sesuatu untuk dimakan dan dijual. Yang kedua, ada ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berperan dalam pembangunan masyarakat, terutama di bidang sumber daya manusia. Dengan pendidikan, seorang individu dapat meningkatkan suatu status sosial atau kesejahteraan hidupnya. Sayangnya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Masyarakat yang tinggal di kota-kota besar akan lebih mudah mendapatkan akses pendidikan yang bagus. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah infrastruktur dan jaringan komunikasi yang masih sangat terbatas pasti akan sulit untuk mendapatkannya. Tentunya, kesenjangan ini akan mempengaruhi kualitas diri mereka masing-masing, karena tidak bisa memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau terpelosok akan kalah saing dengan masyarakat yang tinggal di kota. Peluang mereka untuk mencari pekerjaan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka juga akan semakin kecil. Yang ketiga, ada ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat. Faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi diantaranya tidak meratanya hasil pembangunan antar daerah, serta menurunnya pendapatan per kapita akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Pendidikan yang mempengaruhi kualitas diri seseorang, baik dari segi wawasan maupun keterampilan. Masyarakat yang kurang terampil akan terjebak pada pekerjaan yang upahnya rendah. Akibatnya mereka tidak bisa memperoleh hidup yang layak. Yang keempat, ada ketimpangan penyebaran aset. Kepemilikan aset di antara badan-badan usaha di Indonesia masih sangat terpusat pada usaha skala besar, terutama di badan usaha milik negara atau BUMN. Padahal, sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja di usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tentunya, ketimpangan penyebaran aset ini akan menyebabkan usaha-usaha kecil dan menengah sulit untuk berkembang. Bahkan tidak sedikit dari usaha tersebut yang harus bangkrut karena minimnya aset dan tidak adanya modal.
Oleh karena itu, pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus pada usaha-usaha kecil dan menengah ini. Jika tidak, maka bisa saja pihak investor asing yang akan membiayai atau menguasainya. Yang kelima, ada ketimpangan antara wilayah dan subwilayah. Ketimpangan juga dapat terjadi akibat perbedaan cakupan wilayah. Subwilayah memiliki cakupan dan akses yang lebih kecil dari wilayah. Contoh ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dapat dilihat pada pembangunan yang hanya terjadi di daerah utama dan tidak termasuk subdaerah. Faktor penyebab ketimpangan sosial. Faktor internal. Faktor internal terdiri dari rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan yang kurang mumpuni dan budaya kemiskinan. Pengertian budaya kemiskinan adalah sikap mudah menyerah, pasrah terhadap keadaan, apatis, dan tidak ada keyakinan masa depan yang baik. Sikap tersebut karena masyarakat tidak berdaya secara ekonomi dan kekuasaan. Para golongan atas seakan-akan tidak mampu memberikan sikap optimis, justru membiarkan yang miskin semakin miskin dan yang kaya menjadi kaya. Faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar kontrol dan kemampuan setiap individu. Contohnya, birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Dengan kata lain, kesenjangan sosial bukan terjadi karena seseorang malas bekerja, melainkan ada sistem yang menghambatnya. Misalnya saja, harga sekolah yang mahal membuat keterbatasan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Dampak ketimpangan sosial. Dampak positifnya yang pertama, melalui adanya ketimpangan sosial bisa menimbulkan rasa empati antara golongan dalam membantu satu sama lain supaya bisa mendapatkan kesetaraan sebagaimana mestinya. Yang kedua, ketimpangan sosial dapat meminimalisir mental individu yang cepat puas supaya terdorong untuk mendistribusikan diri yang jauh lebih baik. Yang ketiga, mengajarkan mengenai tentang kehidupan yang sangat beragam supaya bisa menerapkan kehidupan. Yang keempat, mendorong masyarakat supaya pandai bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Yang kedua, menimbulkan kecemburuan sosial. Yang ketiga, tindakan kriminal yang semakin meningkat. Yang keempat, dekadensi moral atau kemunduran moral. Upaya mengatasi ketimpangan sosial. Yang pertama ada peningkatan kualitas penduduk yang mencakup memperbaiki atau meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta fasilitas kesehatan, dan menciptakan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat. Yang kedua ada mobilitas geografis yaitu transmigrasi, di mana penduduk yang padat di wilayah kota berpindah ke wilayah yang kurang penduduk atau lebih sedikit penduduknya. Terus yang ketiga ada menciptakan peluang kerja. Biasanya di wilayah atau negara yang memiliki jumlah penduduk tinggi, maka jumlah penganggurannya juga tinggi karena kurangnya peluang kerja. Jumlah pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan satu upaya untuk menciptakan peluang kerja, salah satunya dengan memanfaatkan keadaan lingkungan sekitar. Demikian penjelasan tentang ketimpangan sosial dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.